Oke. Gus, izin Gus, ini kenapa, apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan, kenapa memilih Ampel ini menjadi tempat pertama untuk pasangan Anies Muhaimin ini bertemu dengan masyarakat? Yang pertama tentu Sunan Ampel ini paling tua, paling sepuh di antara wali-wali yang itu semua adalah putra putri dan murid-murid beliau, baik yang akhirnya berkembang menjadi berbagai perjuangan, ada yang berjuang menjadi kekuatan ilmu dan agama, ada yang di pemerintahan, ada yang kemudian murid-muridnya menjadi raja. Itulah sumber dari inspirasi agama, bukan sekedar menggerakkan menjadi tradisi yang baik, tetapi agama juga mendorong pengorganisasian yang lebih optimal bagi kebangsaan, bagi kenegaraan. Moga-moga berkah Sunan Ampel bisa membawa kemajuan kita, bangsa Indonesia, dan tentu dari Jawa Timur kita niat untuk menata Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin Pak Anies, jadi elaborasi Pak Anies. Meneruskan saja yang disampaikan Pak Anies kencangan Pak. kelengkapan, bukan saja ilmu keagamaannya yang dalam dan luas, tapi juga pembentangan yang masyarakat baik bahwa beliau dalam memimpin mengelola masyarakat. Sebagian dari sejarawan bahkan menulis beliau memiliki posisi bukan formal, tapi ini adalah bagaimana beliau bisa menjalankan sebagai orang lalu kita juga lihat bahwa ini adalah tempat sejarah Surabaya ini sebagaimana minggu lalu kami saya dapatkan juga inspirasi dari sini. Jadi saya koreksi, bukan 9 September, tapi 19 September yang kemudian juga kegiatan dan kegiatan untuk Pak Anies, izin tadi Bapak menyatakan bahwa jangan memaksakan untuk menjahit pola yang tidak sama. Itu artinya apakah melepas PKS atau bagaimana Pak? Biasanya Anda harus baca lengkap. Karena saya justru tadi bilang bahwa ada banyak potongan-potongan yang belum sama potongannya, tetapi harus tetap bisa dijahit sehingga menjadi pakaian yang itulah yang terjadi ketika Wali Songo datang. Mereka datang ke sini, ketemu dengan budaya, ketemu dengan kebiasaan yang ada di Indonesia yang berbeda, tetapi mereka mampu menjahitnya sehingga menjadi sebuah pakaian yang indah. Jadi jangan sampai terbalik loh intinya ya. Pak Anies, tadi Bapak menyampaikan soal pola perjuangan begitu dari September hingga ke November. Apa ini kontekstualkan dengan apa yang terjadi di politik kita saat ini Pak, menjelang Pilpres begitu? Maksudnya apakah itu menggambarkan perjuangan Bapak dan Gus Imin gitu menjelang Pilpres atau gimana Pak? Ya, kita berdua sama-sama membawa tanggung jawab moral bicara untuk meneruskan perjuangan bagaimana kemerdekaan itu sebagaimana dulu diikhtiarkan dan dijaga begitu banyak orang ini bisa menjadi kenyataan jembatan emas menuju kesejahteraan, jembatan emas menuju keadilan, kebahagiaan. Itu yang kita akan teruskan. Pak Anies, soal adanya usulan perubahan nama koalisi dari Dewan Syuro PKB ini bagaimana Pak Anies melihat? Bismillah, kita masih bersama. Pesan perubahan itu adalah aspirasi kita. Pak Anies, saat ini PKS belum memberikan dukungan secara resmi kepada Gus Imin dan Pak Anies. Apakah akan ada komunikasi lebih intens setelah periode Wali Songo ini Pak Anies? Sederhana saja, itu adalah proses yang harus dijalani oleh PKS. Mereka memiliki ADART dan ingat ketika saya disalurkan oleh Nasdem tanggal 3 Oktober dan kemudian lagi sudah berproses, lalu pada awal tahun PKS menyatakan kami juga
Gus Imin. Bapak ini sudah melakukan soal ke PKS, Pak Anies. Gus, untuk tim pemenangan Gus, apakah dari PKB sudah mengirimkan nama Gus? Pokoknya kita lagi intensif rapat dengan Nasdem. Insya Allah segera bergabung rapat dengan. Tapi sudah ada nama yang dipersiapkan Gus untuk menjadi. Nanti akan saatnya. Pak Anies terakhir, Pak Anies. Kemarin Gus Imin mengatakan bahwa masih membuka hati untuk Demokrat. Kalau Pak Anies sendiri bagaimana? Kali-kali kami sampaikan juga bahwa kehadiran kali ini dan kita berharap kekuatan ikhtiar perubahan ini juga terjaga dengan Demokrat sama-sama kita juga menyambut baik sambil kita menghormati keputusan yang diambil oleh Pak Anies, ini apakah Pak Anies sudah melakukan soal ke PKS, Pak Anies? Yuk. keras. Sebentar, yuk.